Bukankah kitab suci telah menubuatkan bahwa anak manusia memang harus menderita dan harus mati di salib, tetapi pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Dan Yesus juga sudah berkali-kali bicara kepada para muridnya bahwa dia akan mati dengan sengsara, tapi pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Sudah ada firman yang dilepaskan, sudah ada firman yang disampaikan, dan Maria tahu pesan firman tersebut. Maria tahu perkataan Yesus tersebut. Tapi ketika dia mendatangi kubur Yesus pada hari yang ketiga, yaitu hari kebangkitan Yesus, seharusnya dia ingat itu. Tapi ketika mendapati kubur kosong, mengapa yang muncul dalam pikiran Maria bukan Yesus telah bangkit, tapi mayat Yesus dicuri orang. Inilah yang saya sebut dengan istilah opini, persepsi. Persepsi Maria berasal dari ketika dia melihat apa yang terjadi di lingkungan, lalu dia mengambil penafsiran-penafsiran sesuai dengan sudut pandang hatinya pada saat itu. Nah, pada saat itu murid-murid sedang berkabung, saudara, karena ditinggal mati oleh Yesus yang mereka kasihi. Ini adalah hari ketiga sejak hari Jumat Yesus mati. Dan hari Minggu mau nengokin kuburan Yesus, mau merempah-rempahinya, kasih bunga dan sebagainya. Mereka sedang ada dalam keadaan berkabung. Mereka sedang ada dalam keadaan takut. Mereka sedang ada dalam keadaan sedih. Termasuk Maria. Ketika Maria datang ke kubur itu, hatinya atau perasaan yang dibawa oleh Maria adalah perasaan berkabung. Perasaan takut. Karena itu pagi-pagi benar dan dia harus datang ke kuburan. Dan belum ada, itu kubur dimeterai, saudara, oleh perwira Roma atas permintaan orang Farisi karena takut mayat Yesus dicuri orang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Maria sampai ke sana dan mendapati kubur kosong, maka semua perasaan yang ada dalam dirinya itu bertemu dengan fakta bahwa kubur kosong, terjadilah persepsi, terjadilah penafsiran bahwa mayat Yesus telah dicuri orang. Padahal sebetulnya secara logika ini tidak masuk akal. Karena siapakah yang mau mencuri mayat Yesus? Orang-orang Farisi tidak mungkin mencuri mayat Yesus. Justru mereka datang kepada Pontius Pilatus minta supaya kuburnya dijaga, dimeterai, supaya tidak ada yang mencuri mayat Yesus. Karena mereka takut kalau murid-murid Yesus mencuri mayat Yesus dan mengatakan Yesus telah bangkit. Karena Yesus, si penyesat itu, mereka bilang begitu, mengatakan bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Takutnya murid-muridnya datang mengambil mayat Yesus, lalu memberitakan bahwa Yesus telah bangkit. Jadi penyesatannya akan jadi lebih besar lagi. Makanya kuburnya dijaga, dimeterai. Jadi kalau ada kelompok orang yang harus dicurigai kalau mayat Yesus dicuri, itu adalah kelompok murid-murid Yesus. Bukan orang-orang Farisi, bukan musuhnya yang menyalibkan Yesus. Mereka tidak mungkin mencuri mayat Yesus. Siapa yang mau mencuri mayat Yesus? Kemungkinan terbesar kalau mayat Yesus dicuri adalah murid-muridnya yang mengambil mayat Yesus. Nah, tapi semua ini tidak terpikirkan oleh Maria. Maria menafsirkan ketika dia melihat kubur kosong, Maria menafsirkan dari sudut pandang perasaannya yang sedang berkabung. Dia sedih, Yesus yang dicintainya sudah mati sekarang, saudara. Dan dalam kegundahan hatinya, dia datang untuk merempah-rempahi kubur Yesus sebagai tanda penghormatan kepada sang guru. Tapi dia dapati kubur telah kosong. Harusnya Maria bersemangat karena mendapati kubur kosong. Kubur kosong, harusnya dia tahu kubur kosong membuktikan bahwa Yesus hidup. Bukan mayatnya dicuri orang. Tapi persepsi selalu menafsirkan peristiwa yang sedang terjadi di hadapan kita, di sekitar kita, dari sudut pandang perasaan yang kita sedang miliki, saudara-saudara. Itu sebabnya
persepsi selalu bersifat penafsiran dari sudut pandang perasaan yang kita miliki. Berbeda dengan penyingkapan. Penyingkapan selalu berasal dari inspirasi Roh Kudus yang dihubungkan dengan firman Tuhan. Apa bedanya dengan penafsiran persepsi? Penafsiran persepsi selalu dihubungkan dengan fakta yang terjadi, dihubungkan dengan perasaan yang sedang berkecamuk dalam hati kita. Dan iblis seringkali bermain di situ, memunculkan penafsiran, memunculkan opini, memunculkan persepsi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya respon Maria bertambah galau. Dia sudah galau ketika melihat kubur kosong, terjadi persepsi, dia tambah galau. Karena dia berpikir, oh Yesus, Yesus engkau menderita banget sih. Sudah matinya menderita, sudah mati pun sekarang masih menderita, mayatmu dicuri orang. Betapa naas nasib guruku. Mungkin dia berpikir seperti itu, saudara-saudara. Tanpa pikir panjang, persepsi itu telah menguasai Maria dan membuat dia jadi tambah sedih, tambah galau. Dia langsung lari bertemu dengan Simon Petrus dan Yohanes dan berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Tuhan telah dicuri orang dari kuburnya. Aku tidak menemui Tuhan lagi. Aku tidak bisa melihat Tuhan lagi karena Tuhan telah tercuri. Tuhan telah diambil orang. Tuhan telah diambil orang. Dalam pemikiran Maria, kalau mayat Yesus masih ada di situ, setidak-tidaknya dia masih bisa melihat Yesus walaupun hanya dalam bentuk mayat. Tapi dia masih bisa melihat Yesus. Tapi sekarang Yesus sudah tidak ada dalam jangkauan pandangannya. Dan dia merasa Yesus telah hilang dari hidupnya. Oh, Yesusku telah hilang dari hidupku. Yesusku telah dicuri oleh orang. Seringkali saudara, itulah yang saudara alami sebagai orang percaya. Seringkali yang terjadi, yang engkau alami, muncul berbagai persepsi yang membuat engkau lebih jauh dari Tuhan dan firman-Nya, yang membuat engkau tidak bisa memandang Tuhan lagi dalam seluruh apapun yang terjadi dalam hidupmu. Karena sudah ada persepsi yang membuat engkau berpikir, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia sekarang. Kubur kosong seharusnya membuktikan Yesus telah bangkit. Yesus telah hidup.